kasih Pak. Terima kasih. Silakan duduk Pak. Terima kasih. Sebelumnya apakah Bapak sudah cukup nyaman dengan posisi Bapak sekarang? Ya, sudah cukup nyaman. Ya baik Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gianti Latifah, dapat dipanggil Gianti. Saya adalah konselor gizi di Rumah Sakit Banjarnegara ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Bapak? Boleh, nama saya Sugiarto. Ya, apakah sebelumnya Bapak sudah pernah melakukan konseling gizi Pak? Belum pernah. Ya, jadi apakah Bapak memiliki keluhan Pak? Ya, memiliki keluhan. Ya, keluhannya boleh diceritakan Pak? Ya, kalau padanya kabur, Ya, kalau malam sering kencing, ya. saya merasa haus. Ya, baik Pak. Jadi saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Saya harap jika kita berdiskusi, tentu masalah Bapak akan lebih mudah untuk diatasi. Begitu ya Pak? Jadi konseling ini itu akan berlangsung selama 30-60 menit Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, baik Pak. Selanjutnya saya akan bertanya tentang riwayat klien Bapak. Begitu ya Pak? Untuk umurnya sekarang berapa Pak? 55 tahun. Ya, untuk tanggal lahirnya? 14 Februari 1967. Ya baik Pak. Untuk pendidikan terakhirnya, Perguruan tinggi. apakah Bapak itu seorang perokok Pak? Tidak. Tidak. Baik. Untuk peran dalam keluarga, Kepala keluarga. ya baik. Untuk mobilitas sehari-hari, apakah Bapak sering merasa lemas? Begitu Pak? Yang sering merasa lemas. Baik Pak. Untuk pekerjaannya, Pedagang. untuk riwayat penyakit dahulu, apakah ada Pak? Tidak. Tidak. Untuk riwayat penyakit keluarga, begitu apakah ada? Ada. Apa Pak? Kalau boleh tahu? Hipertensi dan diabetes. Iya baik Pak. Jadi Bapak Sugianto ini berumur 55 tahun. Untuk pendidikan terakhirnya perguruan tinggi, peran dalam keluarga sebagai kepala keluarga, tidak perokok, untuk mobilitas sehari-hari lemas, bekerja sebagai pedagang, dan memiliki riwayat penyakit keluarga berupa diabetes dan hipertensi. Begitu ya Pak? Ya. Ya, selanjutnya masuk dalam antropometri data. Begitu ya Pak? Tadi di depan juga sudah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Apakah benar Pak? Iya. Untuk tinggi badannya itu sebesar 165 cm. Apakah Ya. benar Pak? Benar. Untuk berat badannya sebesar 65,5 kg. Apakah Ya. benar? Ya baik Pak. Apakah ada penurunan berat badan dalam beberapa bulan terakhir ini Pak? Ada. Ya, untuk cek berat badan terakhir itu berapa ya Pak? 73. 73 kg. Baik, itu dilakukan kapan ya Pak kalau boleh tahu? 3 bulan yang lalu. Iya baik Pak. Jadi dari data tersebut dapat diketahui jika Bapak itu mengalami penurunan berat badan sebesar 7,5 kg begitu ya Pak dalam 3 bulan. Jadi penurunan berat badan Bapak itu sebesar 2,5 kg dalam 3 bulannya. Ya, selanjutnya dari data tinggi badan dan berat badan itu juga dapat diketahui nilai indeks massa tubuh atau IMT begitu ya Pak. Jadi nilai indeks massa tubuh ini diketahui untuk mengetahui status gizi Bapak. Jadi nilai indeks massa tubuh Bapak itu sebesar 24,0587 kg per meter persegi, di mana nilai tersebut itu masuk dalam kategori preobesitas begitu ya Pak. Ya baik Pak. Selanjutnya kita masuk dalam biokimia data. Jadi Bapak juga sudah melakukan pengukuran laboratorium. Apakah benar Pak? Ya, benar. Ya baik Pak. Jadi ini dalam nilai laboratorium ada nilai gula darah puasa begitu Pak? Ya. Sebesar 261 mg per desiliter. Apakah benar Pak? Benar. Ya, jadi untuk nilai gula darah puasa sebesar 261 mg per desiliter itu masuk dalam kategori tinggi begitu ya Pak. Untuk nilai normalnya itu sebesar kurang dari sama dengan 126 mg per desiliter. Baik Pak. Selanjutnya masuk dalam fisik klinis begitu ya Pak. Apakah Bapak memiliki edema paru Pak? Tidak. Memiliki nafas yang pendek Pak? Tidak. Tidak. Baik. Untuk anggota gerak, otot dan tulang apakah ada edema Pak atau pembekakan? Tidak. Untuk atrofi otot apakah ada Pak? Tidak. Untuk kehilangan lemak subkutan apakah ada Pak? Iya, ada. Ya, baik. Untuk lemah otot apakah ada Pak? Tidak. Tidak. Selanjutnya masuk dalam pencernaan begitu ya Pak. Nafsu makan Bapak beberapa hari terakhir ini apakah baik Pak?
Ya baik. Baik. Untuk mual apakah ada? Tidak. Konstipasi Pak? Tidak. Ada atau sembelit tidak? Untuk gangguan mengunyah apakah ada? Tidak. Untuk kembung? Tidak. Muntah Tidak. apakah ada? Diare? Tidak. Untuk gangguan menelan apakah ada Pak? Tidak ada. Tidak ada. Pusing? Tidak. Tidak. Baik Pak. Selanjutnya itu ada tanda vital. Jadi Bapak juga sudah melakukan pengukuran tekanan darah dan suhu tubuh begitu ya Ya. Pak. Untuk tekanan darahnya itu sebesar 110/80 mm Hg. Apakah benar Pak? Benar. Dan untuk suhu tubuhnya sebesar 36,8. Apakah benar Pak? Benar. Benar. Ya baik Pak. Jadi untuk tekanan darah sebesar 110/80 mm Hg itu masuk dalam rentang normal begitu ya Pak. Dan untuk suhu tubuhnya juga suhu tubuh normal. Jadi dalam data fisik klinis ini itu dapat diketahui jika Bapak itu tidak memiliki edema paru, tidak ada edema otot atau anggota gerak lainnya, tidak ada atrofi otot, kehilangan lemak subkutan, tidak lemah otot, dan tidak ada masalah gangguan pencernaan, tidak ada pusing, serta memiliki tekanan darah dan suhu yang normal begitu ya Pak. Ya. Selanjutnya saya akan masuk dalam riwayat makan gitu Pak. Jadi di sini saya akan bertanya tentang makan Bapak selama 24 jam kemarin menggunakan metode recall Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya baik Pak. Jadi kemarin setelah bangun tidur sampai sebelum makan pagi apakah Bapak mengonsumsi sesuatu? Tidak. Ya baik, berarti langsung makan pagi Iya, begitu ya Pak. Untuk makan paginya makan pakai apa saja Pak? Nasi Nasinya berapa Pak? 3 sendok. Baik, untuk centongnya itu pakai centong yang mana Pak? Boleh ditunjukkan? Yang ini. Iya baik, berarti yang pakai centong kayu begitu Iya. ya Pak. Selanjutnya konsumsi apa lagi Pak? Daging bacem. Daging Iya. sapi. Baik, berapa potong kalau boleh tahu Pak? 2 potong. 2 potong. Baik, selain itu apakah Bapak mengonsumsi makanan atau minuman lainnya? Ya, minuman itu teh manis. Teh manis. Teh manisnya itu memakai gula berapa sendok? 2 sendok. Nih, boleh ditunjukkan sendok yang mana? Iya, baik Pak. Berarti sendok makan ya Pak. Selanjutnya untuk makan siangnya Bapak konsumsi apa saja Pak? Nasi Nasinya berapa centong Pak? 3 sendok. 3 centong. Untuk centongnya memakai centong yang mana Yang Pak? ini. Oh iya baik Pak. Berarti centong kayu juga ya Ya. Pak. Konsumsi lainnya konsumsi apa lagi? Daging sapi yang bacem. Berapa potong? 1 potong. Tahu? 1 potong. Baik, konsumsi apa lagi Pak? Telur ceplok Telur ceploknya itu memakai telur berapa butir? 1 butir. 1 butir. Baik. Untuk konsumsi lainnya konsumsi apa Sayur lagi? goyang Sayur bayam. Berapa Pak kalau boleh tahu? 1 Bentar. sendok. 1 sendok. Sendoknya sendok Nah, ini. sayur begitu? Iya baik Pak. Selanjutnya untuk makan malamnya konsumsi apa saja Pak? Nasi goreng dan teh manis. Iya baik Pak. Untuk nasi gorengnya itu kira-kira memakai nasinya berapa centong? 2 sendok. Ya baik Pak. Untuk centongnya juga masih sama kayak yang tadi. Apakah memakai centong yang kayu ini Pak? Sama. Iya sama. Ya baik Pak. Untuk toppingnya seperti telur, apakah memakai Pak? Memakai Memakai telur berapa Pak? 1 butir. Lalu ada topping lainnya lagi. Ada itu sosis Sosis berapa Pak? setengah potong Ya, dan kopisnya ya. 2 sendok. 3 sendok baik Pak. Untuk teh manisnya tadi Pak, memakai gulanya berapa sendok? 2 sendok. 2 sendok. Ya baik Pak. Selanjutnya tadi untuk makan siang dan makan pagi itu ada jedanya begitu ya Pak? Apakah Bapak mengonsumsi makanan lainnya? Ya, mengonsumsi Konsumsi apa saja kalau boleh teh tahu Pak? manis dan makan pagi. Ya, baik. Untuk teh manisnya memakai gula berapa sendok Pak? 2 sendok. 2 sendok. Lalu untuk tahunya itu diolah dengan cara apa Pak? Digoreng Digoreng. Itu berapa Pak? 1 biji. 1 biji. Untuk bijinya itu memakai yang mana Pak? Yang ini. Oh iya, berarti 1 biji besar begitu ya Pak. Baik, apakah ada konsumsi lainnya? Tidak. Ya, baik. Jadi untuk selanjutnya untuk makan siang dan makan malam itu juga ada jedanya begitu ya Ya. Pak? Apakah Bapak mengonsumsi makanan atau minuman lainnya? Iya. Konsumsi apa kalau boleh tahu Pak? Teh manis Teh manis. Untuk sendoknya berapa sendok Pak? 2 sendok. Iya baik Pak. Apakah tidak ada konsumsi lain? Tidak. Tidak. Baik. Untuk selanjutnya setelah makan malam sampai sebelum tidur, apakah Bapak mengonsumsi sesuatu? Ya, mengonsumsi Konsumsi apa Pak kalau boleh tahu? minum
Minum minum apa? susu. Susu Saset. susu saset. Ya. Ya, berapa saset? 2 saset. Iya, 2 saset. Baik, Pak. Selanjutnya saya akan bertanya tentang pola makan Bapak sehari-hari menggunakan metode food frequency questionnaire. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, baik Pak. Jadi ini ada tabel, bisa dilihat-lihat begitu ya Pak? Ya. Ya, jadi kita mulai Pak. Yang pertama itu untuk sumber karbohidrat. Untuk nasi putih, apakah Bapak sering mengonsumsinya? Iya. Ya, untuk konsumsinya itu biasanya satu kali makan itu berapa Pak? 3 sendok. 3 centong. Untuk frekuensinya biasanya berapa Pak? 3 kali sehari. 3 kali sekali. Baik. Untuk sumber karbohidrat lainnya seperti yang ada di dalam daftar, ada nasi goreng, nasi uduk, bubur, dan lain-lain, itu yang sering Bapak konsumsi apa Nasi saja? goreng. Nasi gorengnya berapa Pak? 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Berapa porsi itu Pak? 1 porsi. 1 porsi. Baik. Untuk sumber karbohidrat lain yang sering dikonsumsi apa Pak? Bakmi. Bakminya itu berapa Pak? 1 piring. 1 piring. 1 piring frekuensinya berapa? 1 kali sebulan. 1 kali sebulan. Ya, baik Pak. Untuk makanan lainnya sumber karbohidrat apa? Roti. Rotinya berapa Pak dalam 2 tiap iris. konsumsi? 2 iris. Frekuensinya berapa? 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Pak. Apakah ada konsumsi lainnya? Ada itu gula. Gulanya berapa Pak? 2 sendok. 2 sendok. Sendok teh atau sendok makan? Sendok makan. Sendok makan. Itu berapa frekuensinya Pak? 4 kali sehari. 4 kali sehari. Ya, baik Pak. Untuk selain dari daftar karbohidrat yang telah saya tulis dalam tabel, apakah ada konsumsi lainnya Pak? Ada Konsumsi apa Pak? singkong. Singkongnya berapa? 1 potong besar. 1 potong besar. 1 potong besar itu frekuensinya biasanya berapa Pak? 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Ya, baik Pak. Selanjutnya masuk dalam sumber protein hewani ya Pak. Ya. Untuk lele, apakah Bapak sering mengonsumsi lele? Sering. Berapa Pak? 1 kali. 1 kali dalam tiap apa? 1 minggu. 1 minggu, seminggu sekali begitu ya Pak. Untuk jumlahnya itu berapa Pak? Jumlahnya 1 ekor. 1 ekor. Baik. Untuk jenis protein hewani lainnya yang sering dikonsumsi apalagi Pak? Itu ikan mujair. Ikan mujair berapa Pak? 1 ekor. 1 ekor. Frekuensinya berapa? 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Baik. Untuk konsumsi protein selanjutnya, untuk sumber protein hewani apalagi yang dikonsumsi? Yaitu ikan mas. Ikan mas berapa Pak? 3 bulan sekali. Setengah ekor. Ya, baik. Ada lagi Pak? Tidak. Tidak. Berarti untuk sumber protein hewani sudah ya Pak? Ya. Ya. Selanjutnya, untuk sumber protein hewani seperti telur dan daging, apakah Bapak sering mengonsumsi telur puyuh Pak? Tidak. Tidak. Untuk sumber protein hewani yang lain, apakah ada yang Bapak konsumsi? Yaitu telur ayam. Telur ayamnya berapa Pak? 1 butir. 1 butir, frekuensinya berapa kali? 5 kali seminggu. 5 kali seminggu. Ada lagi Pak? Itu daging ayam. Daging ayamnya berapa? 1 potong. 1 potong, frekuensinya berapa Pak? 4 kali seminggu. 4 kali seminggu. Apa ada lagi Pak? Daging sapi. Daging sapinya berapa Pak? 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Berapa potong? Kalau 1 boleh tahu? potong. 1 potong. Baik Pak. Lanjut. Apakah untuk sumber protein hewani dari telur dan daging itu sudah semua disebutkan Pak? Belum. Konsumsi apa Pak? Kalau boleh Yaitu tahu? sate ayam. Sate ayamnya biasanya berapa Pak? 1 porsi 1 porsi? dalam 1 kali seminggu. Ya, 1 kali seminggu. Ya, baik Pak. Untuk sumber protein hewani dari telur dan daging, apakah ada konsumsi lainnya lagi Pak? Sudah tidak ada. Tidak ada. Ya, baik Pak. Untuk sumber protein nabati berupa kacang-kacangan dari dalam tabel seperti tahu, tempe, oncom, dan lain-lainnya, yang Bapak sering konsumsi itu apa saja Pak? Tempe Tempenya berapa Pak? 2 potong 2 potong itu frekuensinya berapa kali? setiap 4 kali seminggu. 4 kali seminggu. Baik. Untuk yang lainnya ada lagi? Yaitu tahu Tahunya berapa Pak? 1 biji 1 biji. 5 kali seminggu. Baik. Untuk yang lainnya apakah ada yang sering Bapak konsumsi lagi? Tidak ada. Tidak ada. Baik Pak. Selanjutnya masuk dalam konsumsi buah ya Pak. Ya. Untuk buah-buahan yang sering Bapak konsumsi apa saja? Untuk pisang, apakah Bapak sering mengonsumsinya? Konsumsinya berapa Pak?
Satu kali seminggu. Satu kali seminggu berapa buah dalam tiap Satu konsumsi? buah. Satu buah. Untuk buah-buahan lain seperti pepaya, jeruk, apel, mangga, apakah yang sering Bapak konsumsi? Pepaya. Pepayanya berapa Pak? Satu potong. Satu potong. Berapa Pak 2 kali frekuensinya? sebulan. Baik. Untuk buah lainnya, apakah ada yang sering Bapak konsumsi? Ada. Konsumsi apa Pak kalau boleh tahu? Jeruk. Jeruknya berapa Pak? Satu buah. Satu buah 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Baik. Konsumsi apa lagi Pak? Mangga. Mangganya berapa? Satu buah. Mangganya satu buah Setiap 1 kali sebulan. sekali sebulan. Selanjutnya selain daftar buah yang ada di tabel, Bapak sering mengonsumsi buah apa lagi Pak? Jadi salak. Salak. Biasanya konsumsinya tiap kali makan berapa Pak? Satu buah. Satu buah. Frekuensinya berapa? 1 minggu sekali. Satu minggu sekali. Baik Pak. Selanjutnya untuk bahan makanan sayuran, untuk sayur yang telah terdapat dalam tabel, untuk kangkung apakah Bapak sering mengonsumsinya Pak? Sering. Berapa Pak? 2 sendok. 2 sendok makan atau sayur Pak? Sendok sayur. Sayur itu berapa frekuensinya Pak? 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Untuk sayur lain konsumsi apa lagi? Bayam. Sayur bayamnya berapa Pak? 2 sendok 2 sendok makan. makan. 2 sendok makan. Itu berapa frekuensinya? 1 kali sehari. 1 kali seminggu. Baik. Apakah ada konsumsi lainnya Pak? Ada Konsumsi apa? buncis. Buncisnya berapa Pak? 2 sendok 2 sendok. Frekuensinya 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Untuk sayur lainnya apakah ada yang sering Bapak konsumsi lagi? Tidak. Tidak. Baik. Selanjutnya untuk susu dan olahannya ya Pak. Untuk susu skim cair apakah Bapak sering mengkonsumsinya? Tidak. Tidak. Untuk susu dan olahan yang sering Bapak konsumsi itu apa saja Susu Pak? kental manis Itu berapa Pak konsumsi 2 tiap? saset 2 saset. Frekuensinya? tiap 1 kali sehari. Ya, 1 kali sehari. Baik. Yang lainnya konsumsi apa lagi? Yogurt Yogurtnya berapa Pak? 1 gelas 1 gelas. Frekuensinya berapa Pak? 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Baik Pak. Untuk susu dan olahan lainnya apakah Bapak mengonsumsi lagi? Tidak. Tidak. Selanjutnya untuk minyak dan lemak yang sering Bapak konsumsi itu apa saja Pak? Jadi santan Santannya berapa Pak? 1 sendok 1 sendok. Untuk frekuensinya berapa Pak? 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Baik. Ada konsumsi yang lain dari minyak dan lemak? Ada Konsumsi apa Pak? coklat Coklatnya itu berapa Pak? 1 potong 1 potong. tiap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Baik. Untuk bahan dari minyak dan lemak lainnya yang tidak ada di tabel, apakah Bapak konsumsi Pak? Tidak. Tidak. Baik Pak. Selanjutnya untuk konsumsi makanan jajanan yang sering Bapak konsumsi ada somai, arem-arem, kue Bandung, dan lain-lain yang sering Bapak konsumsi itu apa saja Pak? Itu cookies Cookiesnya berapa Pak? 1 buah 1 buah. Frekuensinya? 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Baik Pak. Ada lagi? Jadi bapau Gapaunya berapa? 1 buah 1 buah. tiap 3 kali sebulan. 3 kali sebulan. Baik. Ada lagi Pak? Ada itu risoles Risolesnya berapa? 1 buah 1 buah. 6 kali seminggu. Baik. Ada lagi? Ada itu martabak Martabak. Martabaknya berapa Pak? 2 potong Iya. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Baik. Apakah ada makanan jajanan lainnya yang sering Bapak konsumsi? Tidak. Tidak. Baik Pak. Selanjutnya untuk konsumsi suplemen atau vitamin yang Bapak konsumsi apa saja Pak? Redoxon Redoxonnya itu berapa? Tiap 1 kali? tablet 1 tablet. Frekuensinya berapa Pak? 1 kali sebulan. 1 kali sebulan. Ya, baik Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya untuk makanan yang tidak disukai, apakah Bapak kurang suka mengonsumsi makanan tertentu Pak? Ya. Kurang suka konsumsi apa Pak kalau boleh Buah tahu? dan sayur. Ya baik Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki alergi makanan begitu Pak? Tidak. Tidak ada. Baik. Selanjutnya untuk aktivitas fisik Pak, itu Bapak apakah sering berolahraga begitu Pak? Tidak. Tidak. Berarti jarang berolahraga Jarang. gitu ya Pak? Ya baik Pak. Jadi saya mohon waktu sebentar untuk menghitung asupan makanan Bapak kemarin begitu ya Pak? Baik, terima kasih Pak telah menunggu. Jadi untuk asupan energi total Bapak dari hari kemarin itu sebesar 2.820,9 kilokalori. Yang mana hal tersebut itu
energinya lebih dari kebutuhan, begitu ya Pak, sebesar 124,48%. Untuk asupan lemaknya itu sebesar 68,4 gram, yang mana juga lebih dari kebutuhan sebesar 108,66%. Untuk asupan proteinnya sebesar 82,46, yang mana juga kurang dari kebutuhan, itu sebesar 93,73%. Untuk asupan karbohidratnya itu sebesar 373,5 gram, yang mana asupan karbohidratnya itu lebih dari kebutuhan sebesar 109,885%. Untuk konsumsi pola makan Bapak itu konsumsinya biasanya berarti makan besar 3 kali, selingannya juga 3 kali, dan tidak ada alergi, kurang suka konsumsi buah dan sayur, dan jarang berolahraga, begitu ya Pak. Selanjutnya masuk dalam tahap diagnosa. Jadi untuk diagnosa gizi dari penyakit Bapak ini, yang pertama itu ada asupan energi yang berlebih, yang ditandai dengan asupan energi berlebih, begitu ya Pak, sebesar 124,48%. Selanjutnya ada diagnosa asupan lemak berlebih, ditandai dengan asupan lemak yang berlebih sebesar 108,66% dari kebutuhan. Lalu ada asupan protein tidak adekuat, yaitu sebesar 93,73% dari kebutuhan. Selanjutnya ada asupan karbohidrat berlebih, yang ditandai dengan asupan karbohidrat sebesar 109,885% dari kebutuhan. Selanjutnya ada gangguan pemanfaatan gizi, diagnosanya Pak, yang ditandai dengan nilai kadar gula darah puasa sebesar 261 mg per desiliter, yang masuk dalam kategori tinggi, adanya penurunan berat badan, Bapak merasa lemas, begitu Pak, dan asupan energi yang berlebih sebesar 124,48%. Untuk diagnosa selanjutnya itu ada perubahan data lab berupa gula darah puasa, yang ditandai dengan nilai kadar gula darah puasa sebesar 261 mg per desiliter. Diagnosa selanjutnya itu ada berat badan berlebih ya Pak, yang ditandai dengan nilai IMT Bapak atau indeks massa tubuh 24,0587, yang masuk dalam kategori preobesitas, dan asupan energi Bapak juga melebihi kebutuhan, yaitu sebesar 124,48%, begitu ya Pak. Untuk diagnosa selanjutnya itu ada kurangnya aktivitas fisik, yang diketahui dari Bapak itu jarang melakukan olahraga, begitu. Jadi dari beberapa diagnosa yang telah saya sebutkan, ada 3 prioritas diagnosa, begitu ya Pak. Yang pertama itu tentang perubahan data lab terkait gizi, yaitu diabetes mellitus, dan adanya gangguan pemanfaatan zat gizi, serta yang ketiga adanya berat badan yang berlebih, begitu ya Pak. Selanjutnya masuk dalam tahap intervensi, begitu ya Pak. Ya, jadi ini ada leaflet, bisa Bapak baca. Di sini juga tertulis ada tujuan diet, yaitu ada tujuan jangka pendek, yaitu untuk menghilangkan keluhan DM, memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut. Untuk tujuan jangka panjangnya itu mencegah dan menghambat progresivitas penyakit mikroamniopati dan makroamniopati ya Pak. Lalu untuk tujuan akhirnya itu untuk menurunkan morbiditas dan morbiditas diabetes mellitus. Selanjutnya di sini juga ada prinsip dan syarat dietnya, begitu ya Pak. Jadi untuk diet diabetes mellitus itu untuk prinsip dietnya itu ada tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jadwal makan, begitu ya Pak. Ya, jadi selanjutnya untuk jenis dietnya, selain Bapak mengalami diabetes mellitus, Bapak juga masuk dalam kategori preobesitas. Jadi untuk diet yang saya anjurkan itu diet diabetes mellitus dan diet rendah kalori agar status gizi Bapak itu dapat mencapai status gizi normal, begitu ya Pak. Untuk bentuk makanannya itu padat karena Bapak tidak mengalami gangguan menelan maupun mengunyah. Untuk frekuensinya itu sebanyak 3 kali makan utama dan 2 kali selingan, begitu ya Pak. Nah, jadi tadi saya juga sudah melakukan perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi Bapak. Untuk kebutuhan energi Bapak itu sebesar 2073,6 kilokalori ya Pak. Karena kita melakukan diet rendah kalori, jadi juga ada pengurangan energi, begitu ya Pak, agar mencapai status gizi normal. Untuk pengurangan kalori sebesar 250 kilokalori, apakah Bapak bersedia? Tidak, karena terlalu sedikit makan. Iya, baik. Kalau dikurangi 150 kilokalori itu bagaimana Pak? Apakah Bapak menyetujuinya? Ya, setuju. Iya, baik Pak.
Jadi jika energi yang dipakai itu pengurangan dari 150 kilokalori, kebutuhan energi Bapak itu menjadi 1923,6 kilokalori, untuk proteinnya sebesar 72,135 gram, untuk karbohidratnya sebesar 264,495 gram, dan untuk lemaknya sebesar 64,12 gram, begitu ya Pak. Ya, di sini juga saya jelaskan tentang ada leaflet obesitas, mengenai obesitas, untuk cara pengukuran obesitas, dan ada beberapa faktor penyebab dan dampak yang dapat disebabkan karena adanya obesitas, gitu ya Pak. Selanjutnya ada contoh menu sehari yang dapat dikonsumsi oleh Bapak. Untuk makan paginya itu dapat konsumsi nasi, pepes ikan mujair, rolade tahu kukus, sekop wortel, dan jus pisang, begitu ya Pak. Untuk selingan paginya bisa konsumsi susu kedelai. Untuk makan siangnya Bapak bisa mengonsumsi nasi, telur rebus, tempe bacem, sayur bening bayam, dan jus alpukat. Untuk selingan sorenya Bapak bisa mengonsumsi milkshake strawberry, dan untuk makan malamnya Bapak dapat mengonsumsi nasi, ayam bakar, tahu panggang, tumis kangkung, dan jambu biji, begitu ya Pak. Selanjutnya Bapak juga disarankan untuk mengurangi konsumsi minuman manis seperti teh manis, jeruk manis, begitu ya Pak. Dan Bapak juga disarankan untuk melakukan aktivitas fisik dengan berolahraga minimal 3 kali seminggu dengan durasi waktu 30 menit, begitu ya Pak. Selanjutnya, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak. Berarti sudah paham ya Pak? Ya, boleh tolong dijelaskan kembali apa yang tadi saya sampaikan Pak? Boleh. Bagaimana Pak? Tepat jenis makanan, Iya, jumlah makanan, iya, jadwal makanan, iya, sering beraktivitas olahraga, iya. dan kurangi minuman manis. Iya, baik. Berarti sudah paham begitu ya Pak? Baik, jadi ada leaflet tentang diet diabetes mellitus dan diet rendah kalori, begitu ya Pak? Dapat Bapak baca. Apabila ada yang kurang paham, Bapak dapat bertanya atau menghubungi nomor yang tertera di dalam leaflet tersebut. Di sini juga ada daftar bahan makanan penukar dan rekomendasi diet yang dianjurkan untuk Bapak. Baik Pak, selanjutnya untuk 2 minggu lagi, apakah Bapak bersedia untuk kembali ke sini agar kita dapat melihat hasil dari diet yang Bapak lakukan? Saya bersedia. Ya baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya baik, terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya, ya. Ya baik, mari saya antar Pak.